Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ola Fitri dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi yang berjudul PWS dan KIA. Sebelum kita ke PWS dan KIA, kita ke pengertian dari Puskesmas terlebih dahulu. Puskesmas adalah sebuah organisasi kesehatan yang bersifat fungsional dan merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat kesehatan yang juga membina peran serta masyarakat di samping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk program pokok. Yang kedua adalah pengertian tentang KIA. Program Kesehatan Ibu dan Anak atau KIA ini adalah merupakan salah satu program pokok yang ada di Puskesmas dan mendapat prioritas yang sangat tinggi. Mengingat kelompok ibu hamil, menyusui, bayi dan anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap kesakitan dan juga kematian. Ini menurut Departemen Kesehatan pada tahun 1992. Nah, selanjutnya kita ke pengertian tentang PWS dan KIA. PWS atau pemantauan wilayah setempat PWS atau pemantauan wilayah setempat serta KIA yaitu kesehatan ibu dan anak adalah salah satu alat manajemen program KIA untuk memantau cakupan pelayanan KIA di suatu wilayah di sebuah puskesmas atau daerah kecamatan secara terus-menerus agar dapat dilakukan tindak lanjut yang cepat dan tepat terhadap desa yang cakupan pelayanan KIA-nya masih rendah. Ini menurut Departemen Kesehatan pada tahun 1994. Apa sih tujuan dari PWS-KIA ini? Tujuan umum PWS-KIA yaitu untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan KIA di wilayah kerja puskesmas melalui pemantauan cakupan pelayanan KIA di setiap desa secara terus-menerus. Apa sih tujuan khususnya? Yang pasti dengan didirikannya sebuah puskesmas dan juga dengan diterbitkannya sebuah program PWS-KIA, ini memiliki tujuan yang khusus ya, atau diantaranya tujuan yang berkaitan tentang sebuah kepentingan tertentu. Yang pertama itu untuk memantau cakupan pelayanan KIA yang dipilih sebagai indikator secara teratur yang berlaku setiap bulannya dan berkesinambungan atau terus-menerus untuk setiap masing-masing desa. Yang selanjutnya adalah menilai kesenjangan antara target yang ditetapkan dan pencapaian sebenarnya untuk setiap masing-masing desa. Kemudian menentukan urutan desa prioritas yang akan ditangani secara intensif berdasarkan besarnya kesenjangan antara target dan pencapaian. Selanjutnya merencanakan tindak lanjut dengan menggunakan sumber daya yang tersedia dan yang dapat digali. Selanjutnya adalah membangkitkan peran pamong setempat atau orang yang berdedikasi di tempat tersebut dalam menggerakkan sasaran dan mobilisasi sumber daya. Selanjutnya adalah prinsip pengelolaan program KIA. Pengelolaan program KIA pada prinsipnya bertujuan untuk memantapkan dan meningkatkan jangkauan serta mutu pelayanan KIA yang pasti secara efektif dan efisien. Pemantapan pelayanan KIA dewasa ini diutamakan pada kegiatan pokok sebagai berikut. Yang pertama adalah peningkatan pelayanan antenatal atau ANC di semua fasilitas kesehatan dengan mutu yang baik serta jangkauan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, peningkatan pertolongan persalinan yang lebih ditujukan pada pertolongan oleh tenaga profesional secara berangsur. Yang ketiga, peningkatan deteksi dini risiko tinggi ibu hamil, baik oleh tenaga kesehatan maupun di masyarakat, oleh kader dan dukun bayi, serta penanganan pengamatannya secara terus-menerus. Peningkatan pelayanan neonatal atau yaitu bayi berusia kurang dari 1 bulan dengan mutu yang baik dan jangkauan yang setinggi-tingginya. Nah, pastinya PWS KIA ini memiliki batasan dan indikator pemantauan. Dalam penerapan PWS KIA digunakan batasan operasional dan indikator pemantauan seperti yang diuraikan di bawah ini. Yang pertama adalah pelayanan antenatal. ANC merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga profesional untuk ibu hamil selama masa kehamilannya.
yang dilakukan sesuai dengan standar pelayanan antenatal yang sudah ditetapkan. Pastinya sudah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Standar operasional yang ditetapkan oleh ANC adalah 5T, yaitu yang pertama, timbang berat badan dan ukur tinggi badan, yang kedua, tekanan darah, yang ketiga, pemberian imunisasi tetanus toksoid secara lengkap, yang ketiga, tinggi fundus uteri, dan yang ketiga adalah pemberian tablet zat gizi minimal 90 tablet selama proses kehamilan. Selanjutnya adalah penjaringan atau deteksi dini dari kehamilan berisiko. Kegiatan ini bertujuan untuk menemukan ibu hamil yang berisiko dan dapat dilakukan oleh kader, dukun bayi, atau tenaga kesehatan yang lainnya. Kemudian ada kunjungan ibu hamil, kunjungan baru ibu hamil, atau kunjungan pertama oleh ibu hamil. Selanjutnya adalah kunjungan ulang, dan yang ketiga yang selanjutnya adalah K4 atau kunjungan yang keempat. Kontak ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang keempat lebih mendapatkan pelayanan antenatal sesuai dengan standar dengan syarat. Pertama, minimal sudah 1 kali kontak pada trimester yang pertama, yang kedua minimal sudah 1 kali kontak pada trimester yang kedua, dan yang ketiga adalah minimal 2 kali kontak pada trimester ketiga. Selanjutnya adalah kunjungan neonatal atau KN. Ini adalah bentuk kontak neonatal dengan tenaga kesehatan dilakukan minimal 2 kali. KN pertama itu kontak neonatal dengan tenaga profesional saat usia 0 sampai 7 hari, dan KN 2 atau kunjungan kedua adalah kontak neonatal dengan tenaga profesional pada usia 8 sampai 28 hari. Indikator pemantauan yang dibahas pada PWSKIA ini meliputi indikator yang dapat menggambarkan keadaan kegiatan pokok dalam program KIA. Ditetapkan ada 6 indikator. Yang pertama, akses pelayanan antenatal atau cakupan K1. Indikator ini digunakan untuk mengetahui jangkauan pelayanan antenatal serta kemampuan program dalam menggerakkan masyarakat. Nah, ini rumusnya bisa dibaca di sini ya. Kemudian ada cakupan hamil atau cakupan keempat. Indikator ini diketahui cakupan pelayanan antenatal dengan secara lengkap. Rumusnya bisa dibaca. Kemudian yang ketiga adalah cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan. Indikator ini dapat diperkirakan proporsi persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan. Dan ini menggambarkan kemampuan manajemen program KIA dalam pertolongan persalinan secara profesional. Rumusnya bisa dibaca. Selanjutnya yang keempat adalah deteksi ibu hamil berisiko oleh masyarakat. Dengan indikator ini dapat diukur oleh tingkat kemampuan dan peran serta masyarakat dalam melakukan deteksi ibu hamil yang berisiko dalam satu wilayah tertentu. Yang kelima adalah deteksi ibu hamil berisiko oleh tenaga kesehatan. Dengan indikator ini dapat diperkirakan besarnya masalah untuk dihadapi oleh program KIA dan harus ditindaklanjuti dengan intervensi secara intensif. Selanjutnya yang terakhir adalah cakupan pelayanan neonatal oleh tenaga kesehatan. Nah, indikator ini dapat diketahui jangkauan kualitas pelayanan kesehatan neonatal. Rumusnya bisa dibaca. Selanjutnya adalah sistem pencatatan dan pelaporan dalam KIA atau PWS. Pengumpulan dan pengolahan data merupakan kegiatan pokok dari PWS KIA. Data yang dicatat per desa kemudian dikumpulkan di tingkat puskesmas dan akan dilaporkan sesuai dengan jenjang administrasi. Jenis data yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan PWS-KIA adalah yang pertama, jumlah seluruh ibu hamil, yang kedua, jumlah seluruh ibu bersalin, yang ketiga, jumlah seluruh bayi berusia kurang dari 1 bulan, yang keempat, jumlah seluruh bayi, dan ada data pelayanan juga. Contohnya seperti jumlah K1, jumlah K4, jumlah ibu hamil berisiko yang dibujuk oleh masyarakat, jumlah ibu hamil berisiko yang dilayani oleh tenaga kesehatan, jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga profesional, jumlah bayi berusia kurang dari 1 bulan yang dilayani oleh tenaga kesehatan minimal 2 kali. Kemudian selanjutnya adalah sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan program PWS-KIA umumnya berasal dari pertama, register kohort ibu dan bayi, yang kedua laporan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan dan dukun bayi, yang ketiga laporan dari dokter atau bidan praktik swasta, dan yang terakhir itu laporan dari fasilitas pelayanan selain puskesmas yang berada di setiap wilayah puskesmas. Baik, mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kita kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan
Eh, Terima kasih kembali. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.